Orang yang terlatih tetap mati, orang yang terlatih tetap kena musibah kalau Allah menghendaki. Makanya kita tidak boleh bersandar kepada apapun dan siapapun termasuk diri ini, kecuali bersandar hanya kepada Allah. Apapun yang kita inginkan, pasti yang kita inginkan adalah milik Allah. Pasti yang kita inginkan ada dalam kekuasaan Allah. Pasti yang kita inginkan hanya bisa sampai kepada kita dengan izin Allah. Mati-matian orang mau menolong kita, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah terjadi. Kita takut sesuatu, pasti yang kita takuti adalah ciptaan Allah. Pasti yang kita takuti dan cemaskan itu ada dalam genggaman Allah. Siapa yang keluar dari genggaman Allah? Dan pasti ancaman siapapun tidak bisa menimpa kita kecuali dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Oleh karena itulah keyakinan la haula wala quwata illa billah jangan hanya di lisan saja, tapi harus kita mau tahajud la haula wala quwata illa billah. Tidak bisa kita tahajud kecuali dengan pertolongan Allah. Mau hafal Quran la haula wala quwata illa billah. Tidak bisa kita hafal Quran kecuali dengan pertolongan Allah. Akibatnya apa? Akibatnya kita selalu bersandar kepada Allah. Satu, husnuzon, berbaik sangka. Yang kedua, bersandar dalam hal apapun, baik menginginkan sesuatu maupun takut sesuatu, terus bersandar kepada Allah. Dan ini yang paling Allah sukai, di mana hambanya itu tidak pernah mau lepas dari Allah. Dan memang begitu, kita ini tidak bisa lepas dari Allah. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Surat Ar-Rahman ayat inilah, kalau belum hafal ya. Allah senantiasa yas'aluhu, makhluk-makhluk semua meminta tolong kepada Allah. Dan Allah setiap saat dalam kesibukan. Jangan membayangkan sibuk itu seperti sibuknya kita yang riweuh segala. Tidak, bagi Allah mudah mengurus segala-galanya. Setiap daun jatuh dengan izin Allah, setiap benih tumbuh dengan izin Allah. Allah yang mempertemukan sel sperma dengan sel telur sehingga jadi anak. Setiap janin makhluk apapun yang bisa beranak, Allah yang mengurusnya, Allah yang membesarkannya, Allah yang menambah, yang mengurangi, Allah yang menghidupkan, Allah yang menghidupkan nyawanya. Ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang dibuka rezekinya, diberikan bahagia, diangkat derajatnya, dikasih pangkat, ada yang diturunkan, ada yang dilapangkan, disempitkan, ada yang dibuat bahagia, ada yang sedih. Semua urusan di jagat semesta alam ini ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Tidak ada satupun. Jadi memang enak sekali kalau sudah yakin kepada Allah. Sayangnya tidak semua orang memiliki keyakinan ini. Begitupun yang tahu belum tentu yakin, dan yang bicara juga belum tentu istiqomah keyakinannya. Padahal kalau sudah istiqomah yakin seperti itu, akan dahsyat sekali hadirin. Dia tidak akan pernah bisa lupa kepada Allah, karena apapun yang terjadi membuatnya yakin ini ada dalam genggaman Allah segala-galanya. Apa sekarang di jagat ini yang bukan ciptaan Allah? Ada tidak? Jawab hadirin. Adakah di jagat semesta alam ini yang bukan ciptaan Allah? Ada tidak? Adakah yang lepas dari genggaman Allah? Tidak.
Adakah yang bisa terjadi tanpa izin Allah? Tidak ada, mutlak. Nah, sayangnya kita kadang baru menjawab ketika ada yang bertanya. Harusnya tidak ada yang bertanya juga terhujam di hati ini. Ingin apapun pasti ke Allah, cemas apapun pasti berlindung kepada Allah. Bergabung jin dan manusia akan memberikan sesuatu, demi Allah tidak akan datang sehalus apapun tanpa izin Allah. Orang bisa berjanji apapun, tapi tidak pernah akan terjadi tanpa izin Allah. Bergabung jin dan manusia akan mencelakakan kita, tidak akan jatuh sehelai rambut pun tanpa izin Allah. Karena tubuh ini adalah milik Allah, tidak bisa terjadi sesuatu. Kita tidak akan bisa luka tanpa izin Allah, kita tidak akan bisa mati kecuali dengan izin penciptanya. Kita hanya baru bisa mati kalau Allah memerintahkan malaikat pencabut nyawa mencabut nyawa kita. Kemarin sedang bersepeda, dilihat di jalan ada kucing mau terlindas, itu kepalanya sudah masuk ke bantu, tapi rem berhenti sehingga kucing itu tidak jadi terlindas. Mata melihat kejadian ini, hati harus langsung ke Allah. Kalau Allah belum mencabut nyawa kucing, tepat itu sudah berada di bawah ban, tinggal 1 atau ya 2-3 senti langsung. Tapi Allah lindungi. Allah ini yang melindungi kucing dengan cara yang pegang mobil itu ditakdirkan ngerem. Tapi pernah juga sedang bersepeda dan melihat ada tikus yang sudah mati, ya, sudah bekas, sudah terlindas. Mata lihat tikus mati, hati harus yakin ini tikus ciptaan Allah, milik Allah, memang ajalnya ada di situ. Tidak boleh kita melihat sesuatu yang lepas dari kekuasaan Allah. Nah, hadirin sekalian, apa efek lainnya? Jadi kalau punya keinginan seperti tadi, kita terus bergantung ke Allah, kita mencemaskan sesuatu, kita berlindung ke Allah karena segalanya. Termasuk dengan adanya la haula wala quwata illa billah, kita akan bebas, harusnya terpelihara dari perbuatan ujub, takabur dengan apa yang sudah kita lakukan. Karena wah kamu pinter, nah kalau kita merasa ya saya yang pinter, udah lepas nih dari la haula wala quwata illa billah. Padahal kita bisa pinter dengan izin Allah. Wah kamu kuat, hebat tuh. Pada ketika dia merasa kekuatan itu milik dirinya, lepaslah dia dari keyakinan la haula wala quwata illa billah. Kita berusaha keras untuk ikhtiar sambil meminta pertolongan Allah, tapi kalau sudah terjadi semua kebaikan apapun, maka ini kita harus yakini kebaikan ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Hebat bukan? Kita punya cita-cita, punya keinginan menjadi bergantung ke Allah, kita ikhtiar juga dengan pertolongan Allah, tapi kalau sudah jadi sebuah kebaikan, kita tidak lagi mengakui kebaikan itu merupakan kebaikan kita, tapi kebaikan ini merupakan karunia Allah. Akibatnya makin sempurna, tidak ada ujub, tidak ada ria, tidak ada takabur.